Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan Ibu Yani. Kali ini dalam pembahasan kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan pengertian kimia hijau, mendeskripsikan pentingnya kimia hijau, menganalisis prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasikan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Kimia hijau dilatar belakangi oleh masalah lingkungan yang mulai muncul sejak tahun 1940-an seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri. Industri menghasilkan limbah yang menghancurkan keasrian lingkungan. Paul Anastas dan John Warner pada tahun 1990-an mendalilkan 12 prinsip green chemistry yang didasarkan pada usaha untuk minimalisasi penggunaan pelarut beracun dalam proses kimia dan analisis, serta non-generasi residu pada proses ini. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak lingkungan. Hampir seluruh produk untuk keperluan sehari-hari adalah produk kimiawi. Kimia hijau atau green chemistry mulai mendapatkan perhatian berbagai negara maju dalam hal penemuan, rancangan, dan aplikasi produknya, termasuk proses yang dijaga dari penggunaan bahan beracun atau zat yang berbahaya bagi kehidupan. Istilah green mencakup dua hal, yaitu green architecture dan green building. Green di sini tidak diartikan sebagai lingkungan terbangun yang serba hijau, tetapi lebih menekankan kepada keselarasan dengan lingkungan global, yaitu udara, air, tanah, dan api. Green nanoteknologi adalah penerapan kimia hijau tingkat lanjut dengan prinsip-prinsip rekayasa teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi nano hijau melibatkan manipulasi bahan pada skala nanometer per satuan miliar meter. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimaliskan pengaruh bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memang tidak ada reaksi kimia hijau yang sempurna, namun keseluruhan efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi 12 prinsip kimia hijau. Berikut akan dijelaskan mengenai 12 prinsip kimia hijau. Berikut digambarkan secara singkat 12 prinsip kimia hijau. Di antaranya, penggunaan bahan baku terbarukan, rancangan untuk degradasi, pencegahan limbah, memaksimalkan ekonomi atom, perancangan sintesa yang aman, perancangan bahan produk yang aman, pelarut yang ramah lingkungan, mengurangi tahapan reaksi, meminimalisir potensi kecelakaan, penggunaan metode analisis, meningkatkan efisiensi energi, dan katalis. Prinsip ke-1, mencegah limbah. Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Prinsip kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Prinsip 3. Sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Prinsip keempat,
mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Prinsip kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Prinsip keenam, mendesain efisiensi energi. Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya. Menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Prinsip ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Prinsip ke-8, mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Prinsip ke-9, menggunakan katalis. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Prinsip ke-10, mendesain bahan kimia dan produk terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Prinsip ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan-bahan berbahaya bagi kehidupan dan lingkungan. Prinsip ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Identifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan solusinya. Kegiatan atau kejadian di dalam dan sekitar rumah. Membakar sampah di udara terbuka. Proses kimianya adalah proses pembakaran tidak sempurna. Persamaan reaksi kimia setaranya adalah CXHY bereaksi dengan O2 membentuk CO2, H2O, CO, dan C. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, proses pembakaran tidak sempurna melepaskan gas CO2 sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi, dan gas karbon monoksida, CO, yang berbahaya bagi kesehatan. Tindakan sebagai solusi penerapan prinsip kimia hijau. Pilah sampah plastik dari sampah organik. Sampah plastik didaur ulang menjadi pot tanaman, sedangkan sampah organik dijadikan kompos. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tugas kelompok. Tugas ini tentang 12 prinsip kimia hijau. Tiap kelompok nanti akan mendapatkan 2 prinsip kimia hijau dari 12 prinsip kimia hijau. Kemudian, tiap kelompok membuat tabel seperti ini untuk masing-masing prinsip, yaitu identifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan solusinya. Meliputi pilih kejadian atau kegiatan di dalam atau di sekitar rumahmu. Kemudian tentukan proses kimianya. Selanjutnya, tuliskan persamaan reaksi kimia setara. Usahakan cari dari berbagai sumber informasi terkait dengan persamaan reaksi ini. Kemudian jelaskan hal-hal yang tidak sesuai
dengan prinsip kimia hijau. Selanjutnya, jelaskan tindakan atau solusi penerapan dari prinsip kimia hijau. Berikut pembagian tugas kelompok. Kelompok 1 mendapat prinsip 1 dan prinsip 7. Kelompok 2 mendapat prinsip 2 dan prinsip 8. Kelompok 3 mendapat prinsip 3 dan prinsip 9. Kelompok 4 mendapat prinsip 4 dan prinsip 10. Kelompok 5 mendapat prinsip 5 dan prinsip 11. Kelompok 6 mendapat prinsip 6 dan prinsip 12. Untuk tugas ditulis atau diketik rapi dalam Word atau Doc dan masing-masing ketua kelompok memposting di tugas pada Google Classroom. Demikian penjelasan dan penugasan tentang bahasan kimia hijau. Semoga semuanya menjadi lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.